Badan POM harus adaptif dan aktif untuk merespons semua tuntutan dan harapan masyarakat dalam hal pengawasan obat dan makanan. Sebagai upaya menjawab tantangan permasalahan di bidang obat, Badan POM perlu lebih menguatkan koordinasi dan komunikasi secara internal dan juga eksternal dengan stakeholder terkait dan masyarakat. Pada era teknologi informasi yang sangat pesat saat ini, tersedianya data dan informasi yang cepat dan mudah diakses menjadi tantangan tersendiri bagi Badan POM, utamanya Kedeputian 1 yang menangani pengawasan di bidang obat dan NAPSA. Oleh karena itu, kini hadir PK-PKO, yaitu Pusat Kewaspadaan dan Penanggulangan Keamanan Obat. PK-PKO ini dikembangkan dengan semangat menghadirkan data dan informasi yang terintegrasi dan merupakan database yang dapat diakses dengan mudah untuk merespon dengan cepat serta mengambil langkah tindak lanjut yang tepat dalam mengatasi permasalahan keamanan obat beredar. PK-PKO juga memiliki 7 keunggulan lainnya, seperti 1. PK-PKO dapat diakses melalui smartphone dan perangkat elektronik lainnya. 2. Adanya fitur alert system dalam bentuk email dan notifikasi pada aplikasi Android. 3. PK-PKO dapat diakses melalui website yang sudah berbasis user privilege. 4. Terdapat API sistem pada data internal BPOM, sehingga pengguna akan terhindar dari kesalahan seperti double entry. 5. PK-PKO telah mengatur berbagai jenis laporan sekaligus untuk satu keyword. 6. Pengaturan akses berdasarkan masing-masing user. 7. Pemilihan daftar notifikasi laporan oleh masing-masing user. PK-PKO telah merancang modul-modul yang dapat membantu pencarian informasi mengenai segala hal yang menyangkut obat-obatan. Modul-modul tersebut antara lain: Recall obat. Laporan ini menampilkan daftar produk obat yang telah diberikan sanksi penarikan oleh Badan POM, sehingga dapat diminimalisir kejadian obat yang tidak aman dan atau tidak bermutu yang masih ada di pasaran. Pengawasan penandaan obat. Laporan ini berisi informasi hasil pengawasan penandaan obat yang telah ditindaklanjuti oleh Badan POM sesuai ketentuan. Data impor bahan obat. Laporan ini menampilkan data bahan obat yang telah dilakukan pengajuan importasi kepada Badan POM. Data pengawasan iklan obat. Laporan ini merupakan data post-market sebagai acuan dalam memantau kepatuhan terhadap iklan yang disetujui. Kajian obat beredar. Laporan ini menampilkan kajian obat beredar yang berupa safety communication yang dapat dijadikan referensi dalam memantau keamanan obat beredar. Sertifikat CPOB yang dicabut. CPOB adalah singkatan dari cara pembuatan obat yang baik. Laporan ini menampilkan sarana produksi yang telah dicabut sertifikat CPOB-nya, sehingga dapat diketahui ketersediaan apa saja yang tidak boleh diproduksi oleh sarana produksi tersebut. Sertifikat CPOB yang diterbitkan. Laporan ini menampilkan sertifikat CPOB yang telah diterbitkan, sehingga dapat dilakukan pemantauan terhadap masa berlaku sertifikat CPOB, dan dapat dijadikan acuan dalam melakukan pemantauan konsistensi sarana produksi dalam menerapkan cara produksi obat yang baik. Sanksi sarana produksi obat. Laporan ini menampilkan data sarana produksi obat yang diberi sanksi serta jenis sanksi yang diterima. Data pemeriksaan PBF. Laporan ini menyajikan data PBF yang telah dilakukan pemeriksaan beserta tindak lanjut yang dilakukan terhadap pemeriksaan tersebut. Nomor izin edar dari golongan narkotika, psikotropika, dan prekursor obat yang sudah tidak diproduksi lebih dari 12 bulan. Laporan ini digunakan untuk melakukan pemantauan obat golongan narkotika, psikotropika, dan prekursor yang sudah lebih dari 12 bulan tidak diproduksi, sehingga dapat menjadi acuan untuk Direktorat Penilaian Obat dan Produk Biologi untuk membatalkan izin edar yang telah diterbitkan. Modul realisasi impor-ekspor narkotika, psikotropika, dan prekursor. Laporan ini berisi data-data realisasi pelaksanaan impor narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi untuk keperluan pengobatan.
modul sanksi sarana narkotika, psikotropika, dan prekursor, serta obat-obat tertentu. Laporan ini berisi data-data pelaksanaan pemberian sanksi oleh Direktorat Pengawasan NAPSA terhadap pelanggaran yang telah dilakukan oleh pengelola narkotika, psikotropika, dan prekursor farmasi, serta obat-obat tertentu. Perubahan penggolongan obat. Laporan ini berisi data obat-obat yang mengalami perubahan golongan dapat digunakan sebagai salah satu acuan penilaian dalam rangka registrasi. Informasi atau template obat. Laporan ini berisi data terkait informasi yang berisi antara lain nama zat aktif, golongan obat, efek samping sampai interaksi obat. Laporan ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan oleh registrasi dan pengawasan obat yang beredar di pasaran. Bahan baku obat. Laporan ini berisi data nama, bentuk sediaan, HS code, dan produsen bahan baku yang digunakan untuk produk-produk obat yang beredar di Indonesia. Daftar obat komparator. Laporan ini berisi daftar obat inovator dengan efikasi, keamanan, dan mutu yang sudah terjamin. Digunakan sebagai pembanding dalam uji ekivalensi in vivo dan atau in vitro untuk pembuktian ekivalensi suatu obat kopi. Hasil uji bioekivalensi. Laporan ini berisi data dan atau kesimpulan hasil uji ekivalensi in vivo yang dilakukan untuk menentukan ekivalensi antara obat uji atau obat kopi dengan obat komparator yang menjadi salah satu persyaratan registrasi obat kopi. Sertifikat cara distribusi obat yang baik. Laporan ini merupakan data yang berisi daftar sarana distribusi obat, baik pusat maupun cabang, yang telah memiliki sertifikat CDOB. Pengembalian nomor izin edar. Laporan ini berisi daftar nomor izin edar yang dikembalikan oleh pemegang izin edar dan dapat digunakan sebagai bahan pendukung dalam pengawasan obat beredar. Sanksi sarana distribusi obat. Laporan ini berisi daftar sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran dalam distribusi obat dan telah diberikan sanksi sesuai ketentuan. Semua fasilitas informasi tersebut dapat diakses dengan PKPKO dimanapun, kapanpun, oleh siapa saja. Buruan download aplikasinya sekarang juga di Google Play Store.